Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di Laut Selatan Kabupaten Jembrana. Ledakan tabung gas LPG terjadi di Denpasar. Pasangan suami istri menderita luka bakar. Dua orang pemuda di Bangli membunuh pamannya karena masalah sengketa batas tanah kebun. Angin kencang melanda wilayah Kabupaten Karangasem sehingga menyebabkan pohon tumbang. Di Banjar Dinas Jasri Kelot, Desa Jasri, sebuah rumah berlantai 2 rusak tertimpa pohon yang tumbang. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah bersama keluarganya sedang berada di lantai bawah. Petugas BPBD kemudian datang ke lokasi untuk memotong dan menyingkirkan batang pohon yang menimpa rumah. Ada di depan tiang karis santai gitu. Terus suaranya pun megabluk gitu, kerebagan. Pas tiang lari ke belakang, ternyata rumah tiangnya pun bengong-bengong tiang. Aduh, syok berarti tiang. Ternyata pun hancur Pak lantai 2-nya. Pas angin kencang waktu itu Bu ya? Udah stop anginnya, pas kencang terus stop baru megabluk dia gitu. Bagian di lantai 2 rusak parah, mungkin total nih kerusak lantai 2, yang di bawah berenda rusak, sama atap kamar mandi, sama tembok penyengkar Pak. Dari tadi pagi emang anginnya kencang Bu ya? Udah dari kemarin udah angin kencang. Saat kejadian Ibu pas di bawah sini Bu? Iya di bawah. Ada orang di atas Bu? Enggak. Cuman tiang aja, saya aja yang di rumah. Warga masih mengkhawatirkan angin kencang yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Petugas BPBD mengimbau warga agar lebih waspada dan selalu memperbarui informasi cuaca dari BMKG. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Garis polisi melintang di salah satu kamar kos di Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar pada akhir pekan lalu. Kamar yang dihuni sepasang pasutri ini hancur berantakan pasca ledakan tabung gas LPG. Pintu dan jendela kamar terhempas, sementara atap kamar rusak berat. Ledakan tabung gas LPG ini terjadi saat pasangan suami istri tersebut sedang memasak di pagi hari. Kedua korban menderita luka bakar serius dan dibawa ke rumah sakit Wangaya untuk mendapat pertolongan. Sedikit yang ketahui info dari warga yang tinggal di sini di kos-kos ini, itu kejadiannya kurang lebih jam 7 pagi. Jam 7 pagi terdengar suara ledakan. Korban 2 orang, suami istri, sudah dibawa ke rumah sakit dan diduga disebabkan oleh gas LPG. Nah, dari ledakan itu terjadi kerusakan satu kamar kos saja. Korban luka serius apa gimana Pak? Info dari tadi warga yang tinggal di sini kebakar seluruh tubuh. Satu yang laki, yang laki suaminya sudah dilarikan ke rumah sakit oleh tetangga. Oke. Itu saat bekerja atau gimana Pak pagi itu? Pagi jam 7 pagi itu masih di rumah, tidak ada aktivitas apa. Oke. Yeah. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan polisi guna memastikan penyebab dari ledakan tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kakinya encok-encok itu kan enggak?
Tersangka IGD dan adiknya IMA asal desa Blanding, Kintamani ditangkap polisi di tempat tinggalnya. Mereka dibekuk karena diduga membunuh pamannya yang bernama Nyoman Rai. Keduanya mengaku membunuh korban dengan senjata tajam dan membuangnya ke jurang. Kedua tersangka membunuh pamannya akibat sengketa batas tanah kebun. Saat pelaku bersama adiknya ini mau berangkat ke pondokannya untuk melakukan membersihkan rumput, ya, bertemulah dengan korban. Kemudian korban dihentikan sama korban dan ditanyakan terkait kenapa kamu menanam alpukat di lahan saya. Kemudian dari pelaku menyampaikan bahwa saya tidak ada menanam di lahan tersebut. Kalau memang saya menanam, saya tidak mungkin menunjukkan diri saya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian saat hendak mau pergi, tiba-tiba pelaku ini dipukul oleh korban mengenai kepala bagian belakang. Kemudian dicekek dan terjadilah mereka bergulat dan juga saling berkelahi lah, seperti itu ya. Dari pelaku ini ya, atas nama IGD Darmawan ini berteriak minta tolong kepada adiknya ya datang ke TKP situ, kemudian membantu ya. Jadi diminta sama kakaknya untuk membantu memegang kaki daripada korban. Setelah dipukul, yang dari pelaku ini juga sempat mencari sabitnya yang terjatuh, kemudian diambil sabitnya dan ditebaslah korban. Pengungkapan kasus ini bermula dari penemuan jasad korban di jurang desa Belandingan pada 4 Januari lalu. Keduanya dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Jasad korban untuk sementara dititipkan di kamar jenazah Rumah Sakit Prof. Mura, Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.